Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam wa syahran mubarakan syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Yang kami hormati Bapak Presiden RT kita, RT 7, yaitu Bapak Ratno Mario, ya lupa Ratno Mario, sesepuh kita semuanya, Bapak Mamat dan Ibu penasihat RT, dan Bapak Ustadz Harjo ya, beserta Ibu, kemudian jajaran pengurus RT, ada Pak Hamzah, ada Pak Sasmono, Pak Robert, Pak Nurman, Nur Turiman, Bapak Dapa, kemudian Bapak yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena tidak hafal semua namanya, tetapi tidak mengurangi dari kemuliaan semuanya. Ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Majelis Taklim, ada Ibu RT, Ketua PKK, Ibu Mamat, wabil khusus Ibu Ustadzah Leni Nurmiati, Ibu Ustadzah Uus, Ibu yang lainnya siapa namanya ya? Lupa lagi saya namanya. Nenek apa? Ya, semuanya saja. Tidak saya sebutkan nama semuanya, tetapi tidak mengurangi dari kemuliaan dari semuanya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersatu padu, kumpul ngariung, patepung lawung, pangprok jongok, patepang wajah dalam acara menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak dan para remaja serta anak-anakku sekalian, kita semuanya sedang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ya. 1445 Hijriah. Ini kucing pengen ikut. Ya. Kita sama-sama menyambut dengan membaca atau dengan menyanyikan marhaban. Gimana marhabannya? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ya, sekali lagi. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan beramal. Kemudian kita ketika menyambut bulan Ramadan ini ada contoh dari Rasulullah SAW untuk berdoa. Apa doa menyambut bulan Ramadannya yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ada yang pernah hafal, Bu? Ada yang pernah baca? Doanya begini. Ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami hilala khairin wa rushdin rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, munculkanlah kepada kami hilal Ramadan yang baik dan menjadi petunjuk berupa keamanan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Ya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu ya, itu doa menyambut bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh saya bertanya? Nah ya boleh, udah dibolehkan ya. Pertanyaannya gampang dan mudah untuk dijawab. Kenapa setiap tahun ketika bulan Ramadan tiba atau akan tiba kita menyambutnya? Kenapa kita menyambut bulan suci Ramadan? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Kenapa kita selalu menyambut bulan
suci Ramadan ketika bulan itu akan tiba? Jawabannya karena saking bahagianya sehingga merayakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena saking bahagianya akan kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, itu jawaban dari Ibu Eli. Ada yang lain? Ngasuh. Bapak-bapak, ada yang jawab? Ya, itu betul juga ya. Jadi kita selalu mengadakan acara menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan itu badannya nanti tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini ada hadisnya. Apa hadisnya? Dan hadisnya apa? Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu alan niron. Ya, barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Hadis Rasulullah SAW. Walaupun tidak sahih. Itu ya. Maka kita selalu mengadakan acara penyambutan bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dijauhkan dari sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selain itu juga karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan penuh dengan berkah. Ya. Mana hadisnya? Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, maka beliau mengatakan, beliau bersabda, qad ja'akum syahrun mubarakun. Nah, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Lah, ada apa dengan berkah? Kok kayaknya penting sekali berkah itu? Ya, kenapa? Karena orang yang berkah dipenuhi dengan keberkahan, maka dia hidupnya akan cukup walaupun tidak kaya. Apalagi kalau kaya. Contohnya siapa? Contohnya para rasul, para nabi, para wali. Itu walaupun sudah meninggal, coba lihat. Kemarin saya jalan-jalan ke sana, kemana? Ke Wali Songo, ya. Cirebon, Sunan Gunung Jati, kemudian Kudus, Muria, kemudian ke Demak, ya. Sunan Kalijogo dan sebagainya. Masya Allah. Padahal sudah meninggal tuh orang, tetapi bisa menghidupkan banyak orang di sekitarnya. Pada dagang jadi laku, ya Pak ya. Kemudian orang dari mana-mana datang ke situ. Ya, jadi tempat wisata religi. Tuh, orang yang
seperti itu. Ya. Sampai sudah mati pun masih memberkahi di sekelilingnya, di sekitarnya. Orang berkah. Rizki yang berkah, ada rizki yang berkah, ada rizki yang tidak berkah. Rizki yang berkah ya, adalah rizki yang cukup, walaupun sedikit, apalagi kalau banyak. Monggo Pak Sadarjo dan yang lainnya, silakan. Rizki yang berkah itu cukup, ya, walaupun hanya sedikit, apalagi kalau banyak. Ini rezeki yang berkah. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Ini saya menceritakan ada teman saya yang mau hajatan, ya, di pesantren hajatannya, seorang kiai. Itu yang diundang hanya 500 orang, menyediakan makan hanya untuk 500 orang. Yang datang 2000, yang datang 2000, menyediakan untuk 500 orang. Setelah selesai masih ada lebihnya, dibagikan lagi sama santri-santrinya. Itu kan aneh ya Bu ya. Untuk 500 tapi yang datang 2000 cukup. Nah itu namanya berkah. Rezeki yang berkah itu seperti itu. Dicontohkan lagi oleh siapa? Oleh Imam Hasan Basri. Ada seorang yang kurang peduli, ya, dengan berkah. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Akhirnya dipanggil oleh siapa? Imam Hasan Basri. Kamu mau tahu tentang berkah? Mau. Dia contohkan dengan kambing dan anjing. Ya, contoh keberkahan kita lihat anjing dengan kambing. Kalau anjing sekali beranak berapa? 5 paling dikit ya. Itu anjing sekali beranak. Kalau kambing beranak sekali berapa? Anjing. Kambing 1 atau 2. Ya. Paling 2 paling banyak. Tapi ibu ngelihat sekarang ini lebih banyak anjing apa lebih banyak kambing? Lah, kan kambing anaknya hanya 2 paling banyak. Tapi anjing sekali beranak 5. Semestinya yang banyak itu anjing apa kambing? Anjing dong. Kan sekali beranak 5 minimal. Ya. Tapi kok kenapa ya? Padahal itu kambing digunakan untuk berbagai macam acara, maulidan, ya, hajatan, kurban, akikahan, apalagi sate Tegal, sate Madura, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Itu nggak ada habis-habisnya, masih aja banyak ya kambing. Tuh.
Ya. Karena kambing ini sudah ikhlas dia disembelih untuk hajatan, disembelih untuk maulidan, disembelih untuk akikahan, disembelih untuk Idul Adha, ya, kurban. Tetapi apa? Ikhlas dia. Maka dia menjadi berkah. Ya, cukup aja, nggak ada habis-habisnya itu kambing. Ke pasar daging dimanapun pasti kambing ada. Apakah di tiap pasar daging ada daging anjing? Tidak ada, ya. Kenapa kambing itu berkah sedangkan anjing tidak berkah? Nah, Imam Hasan Basri menerangkan lagi, karena kalau anjing itu tidurnya jam berapa? Ya. Dia dari mulai maghrib terus masih bangun sampai malam, masih gonggongin aja. Ya, molornya jam berapa? Sampai pagi. Jam 4 lewat subuhnya. Bener nggak? Subuhnya lewat tuh, boro-boro sholat malam. Boro-boro sholat malam. Kenapa? Karena begadang. Apalagi sholat duha. Ya, lewat tuh sholatnya. Tapi kalau kambing masuk ke kandang jam berapa? Maghrib. Maghrib itu sudah masuk ke kandangnya masing-masing. Kemudian tidur, bangun jam berapa? Bangunnya jam 12 malam. Itu kambing sudah bangun. Sholat malam. Ya. Subuh, sholat subuh kalau kita, ya. Ini perumpamaan untuk manusia juga. Ya. Kalau ingin hidupnya berkah, maka tidurnya early to sleep, early to wake up. Ya. Segera tidur dan segera bangun. Itu berkah. Ya. Contohnya dari kambing itu. Ya. Begitu juga waktu yang berkah adalah waktu yang cukup. Jadi ada yang waktunya diberkahi atau diberikan waktu yang berkah bagi dirinya, ada yang tidak. Contohnya, Bu, Pak, contoh waktu yang berkah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ujung langit yang paling tinggi. Ya. Itu kalau dihitung dengan hitungan manusia, yang paling cepat mempunyai pesawat yang paling cepat, itu dihitung bisa sampai di sana kira-kira 30 juta tahun. 30 juta tahun baru nyampe. Tapi karena Rasulullah SAW diberikan waktu yang berkah, maka sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya setengah malam. Setengah malam. Nah, ini waktu yang berkah. Contoh yang lain, ada
Ada ulama, Pak, Bu, yang sholat sunatnya setiap hari 1000 rakaat. Kalau dihitung sama akal kita tidak akan terhitung. 1000 rakaat sholat sunatnya. Ibu berapa rakaat sholat sunatnya, Bu, setiap hari? Ini 1000 rakaat. Ya. Abu Hurairah dikatakan oleh anaknya bahwa beliau setiap malam sholat malamnya itu 300 rakaat. Sholat tahajudnya 300 rakaat. Ya. Kita berapa rakaat sholat tahajudnya? Nah, itu orang yang sudah mendapatkan waktu yang berkah. Ada lagi di daerah Banten. Daerah Banten. Ini ngimamin sholat taraweh. Setiap malam sholat taraweh ngimamin dengan membaca Al-Quran tamat 2 kali semalam. Bagaimana bacanya ya? Tapi mereka membacanya biasa aja, seperti biasa gitu. Nah, cuman mungkin kedengaran oleh orang-orang kayak kita, karena kita tidak paham, kita tidak mendapatkan waktu yang berkah itu, sehingga seperti orang baca apa ya? Dipahami tidak? Enggak. Iya, karena kita tidak mendapatkan waktu yang berkah. Berkah, ya, berkah waktu. Itu seperti itu. Ya. Jadi orang yang sudah mendapatkan waktu yang berkah, walaupun hidupnya sama hanya 24 jam, tetapi dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada di bulan Ramadan waktu yang diberkahi oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana kita melaksanakan ibadah semalam Lailatul Qadar itu seperti orang beribadah 83 tahun. Wow. Ya, wow apa loh? Ya, 83 tahun itu berkah. Oleh karena itu, maka kita menyambut bulan yang penuh dengan berkah ini, semoga kita menjadi orang yang mendapatkan banyak keberkahan dari bulan Ramadan itu. Ya. Waktunya kita diberkahi, rizkinya kita diberkahi, ilmunya kita diberkahi, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, apalagi sembako ya, cukup untuk beli sembako ya. Lah kalau kita ngitung ya, gaji kita berapa sih? Tapi kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli sembako, bisa beli apa lagi? Itu karena ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang terakhir tentang berkah tadi ya. Sekarang kita melanjutkan kepada mengisi bulan Ramadan. Mengisi bulan Ramadan. Apa yang harus kita isi di bulan Ramadan ini? Ya.
Ini perlu diingat oleh semuanya. Ada empat hal penting bila dilakukan orang, khususnya di bulan Ramadan, ini orang akan dirindukan oleh surga. Ya. 4 hal yang penting bila dilakukan oleh orang, oleh kita, ya, maka orang ini akan dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga. Orang yang menang hidupnya adalah orang yang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, kata Allah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang berhasil, yang sukses hidupnya. Nih, dirindukan oleh apa? Oleh surga. Siapa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran artinya apa? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini dirindukan oleh surga. Alhamdulillah ibu-ibu kalau bulan Ramadan, bahkan bukan bulan Ramadan juga masih terus saja membaca Al-Quran. Setiap berapa minggu, Bu? Khatamnya? Seminggu sekali? Sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali? Alhamdulillah. Tapi kalau bulan Ramadan, sebulan 3 kali. Sebulan 3 bulan Ramadan kali, alhamdulillah. Nanti Ramadan ini 4 kali ini nambah. Kalau saya pulang ke Dadang apa di sini? Oke. Jadi itu orang yang selalu baca Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Maka di bulan Ramadan ini kita siap-siap nih. Setiap hari kalau bisa, setiap habis sholat kita membaca Al-Quran 1 juz. Berarti 1 hari berapa juz? 5 juz. Kalau bulan puasa 30 hari berarti 30 kali 5 berapa juz itu? 150 juz. Kalau 150 dibagi 30 berarti 5 kali khatam Al-Quran. Alhamdulillah, itu idealnya. Aduh, saya mah tidak akan kuat baca Al-Quran setiap habis sholat 1 juz. Kalau gitu setengah juz aja. Kalau setengah juz berarti berapa kali hafal? Berapa kali khatam, Pak? 2,5. Ya. Aduh, saya mah nggak kuat dah. Oh, kalau gitu sudah seperapatnya saja. Berarti berapa, Pak? 1 perapat. 1 perapat. Ya. Aduh, saya mah nggak kuat. Udah kalau gitu habis sholat baca 1 ruku. 1 ruku kan? 1 ain. Udah, habis sholat baca 1 ain. Pas lagi baca, belum juga 1 ain sudah tidur, ngantuk. Aduh, saya emang gak kuat 1 ain, Pak. Ustaz, ya udah kalau gitu. Setiap habis sholat baca 1 ayat. Masa 1 ayat masih ngantuk juga. 1 surat Pak RT. Ya, 1 ayat. Ya, setiap habis sholat kita baca 1 ayat. Kira-kira berarti berapa ayat ya dalam jangka 1 bulan? 30 hari kali 5 berapa? 150. Berarti 150 ayat. Al-Quran berapa ayat, Bu? Al-Quran berapa ayat? 6.600
66. Jadi masih berapa ini lagi ya? Berapa ayat lagi tuh sampai khatam. Tapi lumayan daripada ya 1 juz enggak, setengah juz enggak, seperempat juz enggak, 1 ain enggak, 1 ayat pun enggak. Nah ini keterlaluan kali, terlalu ya kata Umay Rama. Minimal satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kelas. Salat duhur. Salat asar bismillahirrahmanirrahim. Kelas 1 ayat. Salat maghrib alif lam mim sudah. Salat asar salat isya dzalikal kitabul la raiba fi. Sudah. Shadaqallahul azim. 1 ayat 1 ayat. Koret banget nih jadi orang. Ya. Katanya pengen masuk surga, tapi disuruh baca Al-Qur'an males. Padahal pengen dirindukan oleh surga. Itu orang pertama. Nah, di bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran. Mumpung Allah memberikan apa? Di bulan Ramadan apa yang diberikan oleh Allah? Diberikan keberkahan. Berkah apa? Tadi doa yang kita baca itu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Jadi di bulan Ramadan ini kepada semuanya saja diberikan kekuatan keamanan, rasa aman. Yang kedua, kekuatan iman. Tuh ya. Setiap orang diberikan kekuatan iman, khususnya di awal Ramadan. Coba lihat di awal Ramadan. Sholat jamaah di masjid banyak nggak? Penuh di masjid mana-mana ya, sampai keluar. Nah, udah seminggu, masih banyak nggak? Nah, udah 2 minggu, 3 minggu. Jadi Allah memberikan apa? Kekuatan iman di awal bulan Ramadan. Ini untuk apa? Bekal. Untuk bekal supaya kita mempertahankan itu. Ya, keamanan, keimanan, kemudian keselamatan dan juga keislaman. Itu diberikan kekuatan oleh Allah di bulan Ramadan ya. Maka mumpung bulan Ramadan banyak baca Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga yaitu hafidun lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Menjaga lisan itu apa? Diam aja Bu, Pak. Iya menjaga. Lagi ngapain kamu? Saya lagi menjaga lisan. Oh jadi diam aja? Iya. Bukan begitu. Menjaga lisan itu apa? Lisannya digunakan untuk kebaikan. Ya, zikir kepada Allah. Zikir terus di bulan Ramadan ini. Bagaimana cara zikirnya? Nah, kan setiap apa yang kita lakukan dari aktivitas apapun itu ada zikirnya. Ada doanya kita gunakan. Ya, contohnya apa? Mau tidur kita baca zikir. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir. Mau makan kita zikir. Apa doanya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan kita zikir lagi, berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau masuk WC kita wal khaba'isi, keluar WC alhamdulillahilladzi adhaba anni al adha wa afani. Jadi zikir terus tuh, tidak ada habisnya berzikir. Nah ini orang yang menjaga lisan.
dan menjaga jangan berbicara yang buruk. Ya. Kalau dalam Islam itu kul khairan au liyasmut, katakan yang baik. Kalau untuk kebaikan katakan, jangan diem. Tapi diem untuk keburukan. Au liyasmut, atau diem kalau itu buruk. Nah, yang ketiga menjaga lisan. Banyak zikir di bulan Ramadan. Yang keempat, yang ketiga yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an. Orang yang selalu memberikan makanan kepada yang lapar. Siapa yang lapar di bulan Ramadan? Orang yang puasa. Nah, ngasih takjil tuh ke masjid. Ada orang yang buka puasa di masjid. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah dirindukan oleh surga. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ibu-ibu, bapak-bapak selalu menyediakan makan untuk siapa? Untuk keluarganya. Benar gak? Bapaknya yang cari duit untuk beli bahan makanan, ibunya yang masakin, menyediakan makan untuk anak-anaknya. Nah, itu memberikan makan kepada orang yang lapar. Apalagi kalau memberikannya juga ke masjid atau kemana tiap hari, itu orang yang dirindukan oleh surga. Mumpung bulan Ramadan banyak orang lapar, benar gak? Mumpung bulan Ramadan banyak orang yang lapar, kita berikan makan untuk berbuka puasa. Di pesantren saya juga, ya, di Al-Azka itu mempersilahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau ikut buka bersama di sana, menyediakan makanannya untuk para santri. Monggo, ya. Sehari umpamanya untuk berapa orang? Ada 250-an lah, gitu ya. Monggo. Atau setengahnya boleh juga. Nah, itu ya, itu mut'imul ji'an, dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sho'imu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya puasanya yang imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan keikhlasan, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat tadi ya, bulan Ramadan kita 4 hal ini terus kita lakukan. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, ya, banyak apa? Yang ketiga apa? Banyak memberikan makanan kepada yang berbuka dan berpuasa. Banyak berpuasa, memang tiap hari kita puasa di bulan Ramadan, kecuali ibu-ibu yang mungkin terhalang oleh. Nah, tapi itu pun nanti dibayarnya pada bulan yang akan datang, gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keamanan, diberikan keimanan, diberikan keselamatan, dan diberikan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Selama bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tausiah dari Bapak Ustadz itu bisa kita laksanakan, insya Allah. Amin. Dan kelak kita sambut bulan suci Ramadan penuh berkah, dan kita semua diberikan Boleh. Terakhir. senantiasa diberikan. Amin. Amin.